Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tugas neural network menggunakan dataset MNIST. Kita akan mengimplementasikan dua versi menggunakan dua versi, yaitu cara manual dari nol menggunakan Python dan NumPy serta menggunakan library scikit-learn. Nah, untuk arsitektur yang kita gunakan adalah 20 input, kemudian masuk ke hidden layer itu satu dengan 4 neuron dan aktivasi ReLU, lalu hidden layer 2 aktivasi lalu hidden layer 2 juga 4 neuron dengan ReLU, dan terakhir itu output layernya itu 10 neuron dengan aktivasi softmax. Loss function yang kita pakai adalah cross entropy dan kita training selama 42 epoch dengan learning rate-nya itu sebesar 0,04. Nah, sekarang kita langsung saja ke materi. Nah, di sini ada penjelasan tentang apa sih itu MNIST dan neural network. Jadi kita bahas dulu apa sih itu MNIST. Jadi dia itu adalah dataset gambar digit tulisan tangan dari angka 0 sampai 9. Dataset ini terdiri dari 60.000 data training dan 10.000 data test. Setiap gambar berukuran 28 kali 28 pixel yang kemudian di feature extract menjadi 20 fitur input yang kita gunakan dalam model kita. Nah, selanjutnya apa sih itu neural network? Jadi, neural network adalah model machine learning yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Jadi, model ini itu terdiri dari layer-layer neuron yang saling terhubung melalui bobot dan bias. Setiap neuron itu menerima input, kemudian menghitung jumlah timbangan, lalu menerapkan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Nah, untuk arsitektur modelnya kita bisa lihat di sebelah kanan kita ini. Kita punya input layer dengan 20 neuron, 2 hidden layer masing-masing 4 neuron dengan aktivasi ReLU, dan output layer 10 neuron dengan softmax hyperparameter yang kita pakai itu adalah learning rate 0,04 dan totalnya itu ada 42 epoch dan batch size 50 sampel per epochnya. Nah, selanjutnya arsitektur neural network. Nah, sekarang kita masuk ke detail arsitekturnya. Diagram di tengah itu dia itu menunjukkan alur data ketika dimulai dari 20 input berupa pixel values. Kemudian masuk ke hidden layer 1 dengan 1 neuron ReLU, kemudian ke hidden layer 2 juga 4 neuron ReLU, dan terakhir itu menghasilkan 10 output berupa probabilitas dari softmax-nya. Jadi total parameter yang bisa dilatih di model ini adalah 154 parameter. Untuk rinciannya itu hidden layer-nya itu 1. Kemudian hidden layer 1 itu punya 20 kali 4 sama dengan 80 bobot ditambah 4 bias. Totalnya 84 parameter. Hidden layer 2 itu punya 4 kali 4 sama dengan 16 bobot ditambah 4 bias, totalnya itu 20 parameter, dan output layer punya 4 kali 10 dengan 40 bobot ditambah 10 bias itu totalnya 50 parameter. Jadi keseluruhan ada 84 plus 20 plus 50 sama dengan 154 parameter. Meskipun model ini itu tergolong kecil dengan 154 parameter, arsitektur ini itu sudah cukup untuk mengklasifikasikan digit-digit MINST-nya
yang sudah di feature ekstrak menjadi 20 fitur. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi aktivasi ReLU dan softmax. Jadi kita menggunakan dua fungsi aktivasi yang berbeda. Di hidden layer kita pakai ReLU dan di output layer kita pakai softmax. ReLU itu Redshift linear. Unit memiliki rumus F dari Z dengan max dari 0 dan Z, artinya jika nilai positif tetap dipertahankan, jika negatif diubah menjadi 0. Contoh, ReLU dari minus 0,3 adalah 0 dan ReLU dari 0,8 adalah 0,8. Jadi ReLU itu dipilih karena komputasinya itu sangat cepat dan bisa mengatasi masalah vanishing gradient yang sering terjadi pada sigmoid. Turunannya juga sederhana. Jadi 1 jika Z lebih besar dari 0 dan 0 jika tidak. Sedangkan softmax itu digunakan di output layer karena bisa mengubah output menjadi probabilitas yang jumlahnya persis 1. Rumusnya adalah E pangkat Z I dibagi jumlah E pangkat Z J untuk semua J. Misal outputnya adalah 0,01, 0,02, titik-titik, 0,85 dan seterusnya. Angka 0,85 itu menunjukkan bahwa model paling yakin digit tersebut adalah angka tertentu. Yang menarik adalah ketika softmax dikombinasikan dengan cross entropy loss, turunannya menjadi sangat sederhana, yaitu delta sama dengan Y hat kurangi Y. Ini itu sangat mempermudah proses back propagation. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan forward propagation. Jadi untuk forward propagation adalah proses perhitungan dari input hingga menghasilkan prediksi. Prosesnya terdiri dari 3 tahap yang bisa kita lihat di slide ini. Nah, tahap pertama di hidden layer 1 kita hitung Z1 dengan sama dengan W1 kali X plus B1, lalu terapkan ReLU untuk mendapatkan H1, kemudian matriks W1 itu berukuran 4 kali 20, dikalikan dengan input X berukuran 20 kali 1, menghasilkan H1 berukuran 4 kali 1. Nah, tahap kedua di hidden layer 2 itu kita bisa hitung Z2 sama dengan W2 kali H1 plus B2, lalu terapkan ReLU untuk mendapatkan H2, kemudian W2 berukuran 4 kali 4 menghasilkan H2 berukuran 4 kali 1. Kemudian tahap ketiga itu di output layer, kita hitung Z3 sama dengan W3 kali H2 plus B3, lalu terapkan softmax untuk mendapatkan YH W berukuran 10 kali 4, dia itu menghasilkan YH berukuran 10 kali 1, yaitu vektor probabilitas untuk 10 kelas digit. Nah, jadi X dengan 20 fitur itu dia menghasilkan H1 dengan 4 nilai. Lalu H2 dengan 4 nilai, dan akhirnya YH berupa 10 probabilitas. Setelah itu kita hitung error, yaitu target kurangi YH dan loss menggunakan cross entropy. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian di sini adalah function cross entropy, di mana loss function yang kita digunakan adalah cross entropy. Rumusnya adalah L sama dengan negatif jumlah dari T I kali log Y H1 untuk I dari 0 sampai 9. Di sini TI adalah target dalam format one hot, artinya bernilai 1 untuk kelas yang benar dan 0 untuk lainnya. YHI adalah probabilitas prediksi dari softmax. Di sini ada contoh target digit 3. Jadi one hot encodingnya adalah 00 0001 00000. Jika prediksi model benar dengan confidence tinggi, misalnya YH untuk kelas 3 adalah 0,90, maka lossnya adalah negatif log dari 0,90 sama dengan 0,105. Loss ini sangat kecil,
Artinya model sudah sangat yakin dengan prediksinya. Sebaliknya, jika prediksi salah, misalnya Y hat untuk kelas 3 hanya 0,05, maka lossnya adalah negatif low dari 0,05 sama dengan 3,0. Loss ini besar, menandakan model perlu diperbaiki. Jadi, tujuan dari trading ini adalah meminimalkan loss menggunakan gradient descent. Ketika loss turun, akurasi akan naik. Nah, selanjutnya ada backpropagation dan chain rule. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu backpropagation. Backpropagation menghitung gradien dari output menuju input. Arahnya kebalikan dari forward propagation untuk mengetahui bagaimana setiap parameter mempengaruhi loss. Ada 3 tahap perhitungan delta. Yang pertama yaitu delta output, karena kita menggunakan kombinasi softmax dan cross entropy. Turunannya sangat sederhana. Delta O sama dengan Y hat kurangi T, ini adalah vektor berukuran 10 kali 1. Untuk tahap kedua, delta hidden layer 2, deltanya dihitung dengan main transpose matrix W3, lalu dikalikan delta output, kemudian dikalikan turunan. Relu dari Z2 secara matriks W3 transpose berukuran 4 kali 10 dikali delta O berukuran 10 dikali 1, hasilnya 4 kali 1. Tahap ketiga, delta hidden layer 1, disinilah letak keunikan chain rule, karena setiap neuron di hidden layer 1 mempengaruhi loss melalui 2. Jalur yaitu melalui neuron pertama hidden layer 2 dan melalui neuron kedua hidden layer 2. Maka pengaruhnya harus dijumlahkan. Rumusnya adalah delta H1 sama dengan W2 transpose dikali delta H2. Lalu dikalikan turunan relu dari Z1. Setelah semua delta dihitung, parameter diupdate menggunakan rumus. Parameter baru sama dengan parameter lama dikurangi alpha dikali gradient dengan alpha atau training rate sebesar 0,04. Ini dari chain rule adalah menghubungkan turunan berantai. Di dl per dw sama dengan dl per dyh dikali dyh per dz dikali dz per dw. Setiap pengaruh di rantai dari loss sampai ke bobot yang bersangkutan. Selanjutnya ada implementasi manual atau from scratch. Sekarang kita masuk ke implementasi untuk versi manual. Kita menggunakan Python murni ditambah NumPy tanpa library deep learning sama sekali. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, load dataset dan parameter awal dari file Excel database miniset Excel. Dataset ini berisi 2100 data yaitu 42 epoch kali 50 sampel beserta initial whiteheads untuk setiap layer. Yang kedua, implementasi fungsi aktivasi, kita buat sendiri fungsi relu, softmax, dan cross entropy loss dari 0 menggunakan NumPy. Ketiga, forward propagation. Kita hitung pre-activation Z dan aktivasi H atau Y hat untuk setiap layer secara berurutan, persis mengikuti rumus yang sudah kita bahas. Yang keempat, ada backpropagation. Kita hitung delta per layer dari output ke input. Delta O dulu, lalu delta H2, lalu delta H1 menggunakan chain rule yang sudah dijalankan. Yang kelima, update parameter. Setiap bobot dan bias diupdate menggunakan rumus W, baru sama dengan W lama dikurangi alpha dikali gradient. Hasilnya bisa dilihat dari grafik sebelah kanan ini. Loss turunan secara konsisten dari 2,32 di epoch pertama menjadi 0,23 di epoch ke-42. Akurasi naik dari 4% menjadi 100%, jadi model kita berhasil mencapai akurasi sempurna pada 50 sampel di epoch terakhir.
Neural network ini benar-benar dibangun dari nol tanpa library deep learning, sehingga setiap langkah perhitungannya bisa dipahami secara transparan. Selanjutnya, implementasi library atau scikit-learn. Untuk versi library, kita menggunakan MLPC-Lasphere dari scikit-learn. Konfigurasi modelnya bisa dilihat dari sini. Hidden layer size sama dengan 4,4 activation value, solver SGD, learning rate, init 0,04, data batch size 50. Arsitekturnya persis sama dengan versi manual. Keunggulannya menggunakan library ada 3. Yang pertama, kode jauh lebih singkat, hanya sekitar 50 baris dibandingkan 200 baris untuk versi manual. Yang kedua, optimasi numeriknya sudah teruji karena implementasi SGD di scikit-learn sudah dioptimasi secara internal. Yang ketiga, evaluasi otomatis. Kita langsung bisa mendapatkan classification report, conversion matrix, dan akurasi tanpa menulis kode tambahan. Di sebelah kanan ada tabel perbandingan antara manual dan library. Dari sisi jumlah kode manual butuh sekitar 200 baris, sedangkan sedangkan library hanya 50 baris. Dari sisi pemahaman rumus dan kontrol perhitungan, manual lebih unggul karena kita benar-benar memahami setiap tahap. Dari sisi kemudahan dan kecepatan development, library lebih unggul. Untuk akurasi, versi manual mencapai 100% karena menggunakan parameter awal yang sudah ditentukan dari Excel. Sedangkan library bervariasi karena menggunakan inisialisasi random walks. Jadi, kesimpulannya untuk belajar dan memahami konsep implementasi manual lebih baik, tetapi untuk produksi dan efisiensi library lebih direkomendasikan. Untuk kesimpulannya, sebagai penutup, berikut 5 poin kesimpulan dari tugas ini. Yang pertama, arsitektur neural network 20, 4, 4, 10 dengan rule dan softmax berhasil mengklasifikasikan digit MNIST hingga mencapai akurasi 100% pada implementasi manual. Yang kedua, implementasi manual memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang forward propagation, back propagation, dan chain rule. Setiap langkah perhitungan bisa dijelaskan dan dipahami secara transparan. Yang ketiga, implementasi library scikit-learn MLPC-Lasphere menyediakan solusi yang praktis dengan kode yang jauh lebih ringkas dan evolusi yang otomatis. Yang keempat, kedua pendekatan ini saling komplementer, manual untuk pemahaman konsep, library untuk efisiensi produksi. Keduanya punya keunggulan masing-masing dan bisa digunakan sesuai kebutuhan. Kelima, hyperparameter seperti learning rate 0,04 dan jumlah epoch 42 berpengaruh signifikan terhadap konvergensi dan akurasi model. Pemilihan hyperparameter yang tepat sangat krusial. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.